saya Desi Energi, saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Kepahyang. Dalam kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 3.2, yaitu pengelolaan sumber daya sebagai seorang pemimpin. Jadi di sini kami diberikan 4 tahapan tugas, yaitu yang pertama kami akan melaksanakan diskusi dengan kepala sekolah. Dalam hal ini langsung dipimpin Ibu Dr. Anda Resmi Yandiri, Magister Pendidikan, selaku kepala sekolah di tempat saya mengabdi, yaitu SMP Negeri 1 Janas. Nah, yang mau saya sampaikan di sini yaitu diskusi tentang pemetaan 7 sumber daya yang ada di ekosistem sekolah, Bu. Nanti setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, maka tugas kami nanti akan presentasi ke teman sejawat, habis itu ke siswa, dan terakhir nanti akan diteruskan dengan komite atau masyarakat setempat. Nah, jadi kami di modul 3.2 ini, Bu, kami sudah membahas materi tentang bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada di ekosistem sekolah. Nah, dikatakan seorang pemimpin di sini, Bu, bukan mutlak pada kepala sekolah, Bu, karena seorang guru pun di sini adalah sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seorang guru itu adalah pemimpin utama di dalam sebuah sekolah. Kalau kepala sekolah itu pemimpin dalam sebuah manajemen kependidikan di sekolah. Nah, adapun materi yang kami pelajari pada semester ini, Bu, yang pertama bahwa di dalam suatu ekosistem sekolah itu, Bu, majunya atau berjalannya suatu ekosistem sekolah itu dengan baik itu apabila didukung oleh 2 komponen, Bu, yang itu adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini di sini adalah komponen yang terdiri dari sumber daya manusianya. Berarti mulai dari pimpinan, kepala sekolah, guru, siswa, tenaga pendidikan, TU, penjaga sekolah, komite, masyarakat sekitar, dan organisasi-organisasi yang terlibat di sekolah kita. Nah, yang kedua adalah sumber yang tergolong ke dalam sumber abiotik, Bu. Abiotik ini berarti nanti sumber fisik atau sarana dan prasarana. Nah, dalam suatu ekosistem sekolah, alangkah baiknya ketika kita menerapkan itu ada yang namanya, Bu, pendekatan dengan berbasis aset atau kekuatan, Bu. Artinya kalau selama ini yang sering terjadi, kita selalu mencari kekurangan, baik misalnya di dalam sebuah sekolah atau dengan siswa. Biasanya kita selalu mengatakan anak ini seperti ini, nakal seperti ini, anak ini tidak mampu seperti ini. Tapi ternyata ketika kita rubah mindset kita berpikir berdasarkan kelebihan, maka keberagaman pada anak pun bisa kita manfaatkan itu sebagai suatu kelebihan. Itu materi yang kami dapatkan, Bu. Nah, ternyata setelah kami pelajari itu yang komponen biotik dengan abiotik tadi itu, Bu, kita bagi menjadi 7 aset atau yang disebut dengan 7 modal yang berada di dalam suatu ekosistem sekolah yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita kelola, bisa kita gali. Apa kelebihan dari 7 modal yang ada di lingkungan sekolah kita? Itu kalau dari kami, kira-kira kalau dari Ibu, apa yang bisa kami tambahkan lagi? Kalau misalnya masih ada yang dirasa perlu ditambahkan ke dalam 7 modal yang ada di sekolah kita. Sudah bermanfaat tadi ada 7 itu sudah dibaca satu persatu dan diuraikan, dijelaskan, itu rasanya itu cukup, berarti luas itu yang selama ini kita tidak terpikir ke sana, kan? Nah, ternyata modal-modal yang 7 ini bisa kita kelola terbagi tadi kolaborasi antara tadi sekolah, gurunya, siswanya, kantinnya, dan sebagainya. Dan saya yakin juga untuk modal itu bisa terwujud itu kalau saling mendukung lah. Tergantung dengan kawan-kawan lagi. Karena yang selama ini kita tahu kalau kita berkata aset itu dalam benak pikiran kita hanya ke sana aja, ke satu fokus, karena satu fokus ke semuanya. Gitu. Ternyata kalau kita gali itu yang ternyata banyak, ada 7, malah bisa dikatakan menghasilkan sesuatu yang bisa kita bergerak langsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan nanti ada presentasi tentang pemanfaatan 7 aset modal sumber daya yang ada di ekosistem sekolah kita. Selamat beriring salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita bersalawat, mudah-mudahan kita semua akan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Untuk pengurus OSIS tahun ajaran 2022-2023 yang Ibu hormati dan Ibu sayangi, pada kesempatan kali ini kalian Ibu ajak berkumpul di sini, ya, Ibu ajak kita untuk sharing ilmu baru. Apa yang bisa kita manfaatkan. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian yang Ibu pilih di antara siswa-siswi yang jumlahnya lebih dari 500 di SMP 1 Hujanmas? Nah, hal ini disebabkan karena kalian adalah orang-orang terpilih, ya, yang ada di ekosistem SMP 1 Hujanmas. Kalian adalah pemimpin, ya, pemimpin bagi teman-teman kalian. Semua hal yang akan dilakukan di sekolah kita itu menjadi tanggung jawab kalian. Jadi kualitas ekosistem sekolah ini salah satunya adalah terletak di bahunya siswa-siswi SMP 1 Hujanmas. Nah, maka dalam hal ini kalian adalah perwakilan yang nantinya Ibu harapkan apa yang ada di dalam materi ini nanti bisa kalian resapi, bisa kalian diskusikan di antara kalian. Selanjutnya bisa kalian gali dan kalian sampaikan kepada teman-temannya, walaupun itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Selamat pagi. Pagi. Tepuk semangat. Memberikan satu kata aset yang terpikir di pikiran kalian apa kalau ada kata-kata aset? Apa? Dio, kalau Ibu kata aset yang terpikir cepat di pikiran Dio itu apa? Lu gak tahu. Melisa. Aset itu hak seseorang tentang kepunyaannya sesuatu. Iya. Kata Melisa, kalau ada kata-kata aset itu Bu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang, kepunyaannya sendiri. Kayak gitu. Kalau yang lain, Bunga, kalau mendengar kata aset yang terpikir di pikiran Bunga apa? Perkumpulan. Siapa lagi? Yang laki-laki, ayo. Yang laki-laki jangan selalu ketinggalan dari perempuan. Apa? Kalau Ibu mengatakan ada aset atau modal, yang terpikirkan di benak kalian itu apa? Yuk, Ricardo. Ada sesuatu yang sangat penting yang dimiliki oleh seseorang. Bayu, Jerry, jangan cengir terus. Sigit, Nanda, Widi, Cesa, Bintang, Jezi. Aset, kalau menurut aku aset itu benda ataupun modal yang kita miliki pribadi. Oke. Kata Jezi, terpikir kalian itu adalah aset? Pernah tidak terpikirkan? Oh, kami ini jumlahnya 570-an.
Ternyata kami ini aset yang paling berharga yang dimiliki oleh ekosistem SMP 1 Hujan Mas. Pernah tidak? Belum, tidak. Ya. Padahal kalian itu adalah aset utama yang menentukan kualitas ekosistem SMP 1 Hujan Mas. Percuma fisiknya bagus, percuma sarana dan prasarananya lengkap, ya, percuma biaya operasionalnya besar, tapi sebagai pelaku utama, aset utamanya tidak mengerti perannya sendiri. Ya, jadi ternyata siswa itu adalah sebagai aset juga. Uang kas, dana BOS. Apa itu BOS? Bantuan operasional sekolah. Jadi masing kelompok coba petakan satu sumber, satu aset ya, satu kelompok satu aset. Nanti asetnya apa, bisa dimanfaatkan oleh OSIS untuk apa? Karena kalian pengurus OSIS berarti manfaatkan untuk OSIS dan siswa. Ya, jadi berhitung mulai dari Tio 1 sampai 7, nanti ulang lagi 1. Coba Tio. 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Oke. Jadi masing-masing ada yang 2, ada yang 3. Jadi masing-masing tadi nomor 1 menggali aset nomor 1, modal manusia, dimanfaatkan untuk apa? Kelompok 2 menggali modal sosial. Apa modal sosial yang bisa dimanfaatkan oleh OSIS dan siswa? Modal politik, modal agama, modal fisik, lingkungan alam, dan modal finansial. Jadi ada 7 kelompok membahas masing-masing. Jadi nanti Ibu kasih waktu 1 minggu, nanti anggota OSIS akan dipertanyakan lagi, kita diskusi. Ibu minta presentasinya, ya, masing-masing. Oke, paham? Paham. Kalau paham, sebelum kita akhiri, kita tepuk semangat kembali. Oke, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu ini kalau ada kekurangan mohon dilupakan karena kekurangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga bisa hadir di sini dalam kegiatan menghadiri aksi nyata kami di modul 3.2 yaitu pemetaan aset budaya yang ada di ekosistem sekolah dalam memenuhi tugas pendidikan guru penggerak kami di angkatan 6. Selawat beriring salam tak bosan-bosannya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Sebelum kami memulai kegiatan presentasi tentang pemetaan 7 aset modal yang ada di ekosistem sekolah, sambutlah salam kami, salam guru penggerak. Jadi ketika saya menyebutkan salam guru penggerak, maka Bapak Ibu menjawab tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, maka kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu menonton sebentar. Ini kami
dijadikan kegiatan ice breaking. Robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement. And if I may present the evidence of my case, I will prove it. Oh, gee. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years. Setelah menonton tayangan video tadi, yang ada di dalam benak kami yaitu changing atau perubahan dalam sistem pengajaran pada siswa. Tidak memaksakan siswa itu harus misalnya mempelajari hal yang bukan bakat atau minat mereka. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Meli. Teman-teman yang lain adakah yang mau menambahkan? Oke, Bu Rika. Jadi di sini masing-masing Bapak Ibu akan kami bagi menjadi 7 kelompok. Jadi 7 kelompok, satu kelompok itu memetakan satu sumber daya yang ada di sekolah kita, dan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pemetaan kelompoknya masing-masing. Ada sosial yang gitu. Apa menurut sosial kan ya buku. Kan kita memetakan seharusnya bisa mungkin ke depan dilaksanakan kalau rencana karena posko ada boleh disiapkan pertama ada nggak sumber-sumber finansial lagi sekolah di kampus lain bos nanti mana bos manfaat pemenuhan kebutuhan iya global saya yang pastinya semua aset ini diharapkan dia menjurusnya ke perbaikan kualitas yang berpihak pada murid. pemenuhan semua Masukkan kamu ya? Iya. Iya, saya umumkan. Iya. Jadi kepala sekolah apa kelebihannya, terus dimanfaatkan untuk apa? Jadi kita hanya berbicara kelebihan. Yuk, kayak manfaatnya kan? Iya. Jadi yang kita cari adalah kelebihan. Kalau memang itu kekurangan, nggak usah kita munculkan. Misal kayak tadi, rajin sekolah vakum. Jadi nggak usah kita munculkan di situ. Kan problemnya adalah kekurangan. Jadi kita sekarang cari kelebihan. Kita
Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul untuk kedua kalinya di ruangan ini dalam kegiatan adalah diskusi pemetaan 7 modal sumber daya yang ada di SMP kita. Selawat dan salam tak bosan-bosannya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Tanpa banyak mukadimah lagi, untuk pertemuan kedua ini. Halo Bapak Ibu. Hai. Halo. Halo halo. Hai hai hai. Halo halo halo. Oke. Masih bersama kami? Kita lanjut ya. Untuk pertemuan kedua hari ini adalah kegiatan diskusi lanjutan, di mana kemarin pada sesi akhir pertama kita sudah dibagi menjadi 7 kelompok dan kita sudah diskusi dalam kelompoknya memetakan masing-masing aset yang ada di sekolah kita. Nah, pada pertemuan hari ini yang kita lakukan adalah presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi yang kita diskusikan hari ini, nanti ketika satu kelompok presentasi, maka kelompok lain adalah mendengarkan apakah benar aset yang sudah dipetakan oleh kelompok tersebut benar-benar ada dimanfaatkan dan benar-benar sudah dijalankan di sekolah kita gitu. Jadi nanti tolong disimak sama-sama apakah pemetaannya itu, pemanfaatannya itu sudah benar dilaksanakan atau baru sekedar wacana atau rencana akan dilakukan ke depan. Nah, dari sini nanti kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di SMP 1 Ujarnas. Jadi untuk yang kesempatan pertama kami minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka tentang modal manusia. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan membacakan hasil pemetaan 7 aset modal kemarin. Yang kelompok kami kebagian modal manusia. Di sini untuk modal manusia ada beberapa sumber daya. Yang pertama itu siswa, kemudian guru, yang ketiga tenaga kependidikan, yang keempat kepala sekolah, yang kelima orang tua, yang keenam komite, kemudian yang ketujuh pengawas sekolah, yang kedelapan dinas pendidikan. Kemudian kelompok kami ini menambahkan sumber daya lainnya yaitu penjaga sekolah dan satpam, karena di sekolah kita sudah ada penjaga sekolah dan satpam. Kemudian pemanfaatannya, yang pertama kami bacakan untuk siswa. Siswa yang pertama ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hal ini sudah terbukti pada saat kita membagi piket kelas dan piket lingkungan serta piket untuk ruang-ruang yang ada di sekolah kita. Rencananya akan dilakukan. Nah, artinya kalau berbicara rencananya akan dilakukan, itu artinya sumber daya modal manusia yang disampaikan tadi untuk selama ini itu belum dimanfaatkan di sekolah kita. Padahal kelebihannya ada. Jadi di sini kita sekaligus memetakan, mengelola dan memanfaatkan. Jadi ada beberapa item dari yang mulai dari kepala sekolah, mulai dari siswa sampai ke satpam tadi, itu sudah sebagian dilaksanakan. Misalnya kayak guru yang jadi orang tua kedua bagi siswa yang memiliki karakter itu sudah dilaksanakan. Tapi yang sekian banyak dulu mulai dari tugas kepala sekolah, tugas tenaga kependidikan, kalau tidak salah kami menyimak itu sepertinya belum 100% memang dilaksanakan di sekolah kita kayak gitu. Jadi beberapa poin itu sudah dipenuhi, tapi ada poin kalau tidak salah yang baru direncanakan untuk kedepannya, seperti di tenaga kependidikan mengarsipkan yang berbasis digital kalau tidak salah tadi. Nah, itu artinya kalau kita petakan
Itu kelebihan yang dimiliki oleh tenaga pendidikan menguasai teknologi informatika, tetapi belum dimanfaatkan untuk administrasi di sekolah kita. Jadi itu hasil pemetaan. Itu saja dari kelompok 1, kita lanjut ke kelompok 2. Tentang apa? Modal mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil pemetaan 7 aset modal sumber daya SMP Negeri 1 Janmas, yaitu metode sosial. Modal sosial. Yang pertama, sumber daya OSIS. Manfaatnya mendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa, melatih kedisiplinan, meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian, serta melatih tanggung jawab siswa terhadap tugasnya. Yang kedua, pramuka. Manfaatnya membentuk karakteristik kedisiplinan serta memahami nilai-nilai luhur, mengasah keterampilan siswa dalam membentuk fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Yang ketiga, PMR. Manfaatnya memeriksa kesehatan secara berkala. Yang kedua, memberikan pertolongan pertama kepada siswa yang sakit. Selanjutnya, memberikan penggalangan dana sosial. Selanjutnya yang keempat, yaitu Risma. Manfaatnya mengumpulkan dana zakat dan membagikannya secara langsung, serta melaksanakan peringatan hari-hari besar agama. Demikian hasil diskusi kami tentang modal sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang sudah memetakan ada 4 menurut mereka modal sosial yang ada dan sudah dimanfaatkan di sekolah kita. Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau memang segitu yang ada di sekolah kita? Nah, kalau dari penjelasan tadi memang sudah berjalan, kayak pramuka sudah berjalan, PNR. Mungkin yang Risma, ya betul, dari Bu Sri itu menanggapi katanya yang Risma. Apakah sudah ada Risma di sekolah kita yang bekerja sama atau berkolaborasi? Nah, maksudnya di sini kalau memang membuat Risma itu kan biasanya di desa. Nah, jadi ketika kita memetakan itu menjadi sumber daya kita SMP 1 Janmas, berarti SMP 1 Janmas itu sudah menjalin kolaborasi atau ada MOU-nya dengan Risma di desa mana. Jadi misal perwakilan dari Risma Baru misalnya, jadi nanti memberikan semacam bintek terhadap generasi Islam yang ada di SMP 1 Janmas. Itu yang maksudnya bahwa sudah terjadi pemanfaatan organisasi Risma. Itu dari kelompok 5 menanggapi ya. Masih ada, kalau tidak kita lanjut ke kelompok 3 tentang modal fisik. Jadi dari kelompok 3 kami silakan. Yang paling tua ada di mana? Siapa pembandingnya? Yang paling muda yang pembandingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin membacakan pemetaan 7 aset modal sumber daya SMP 1 Janmas dalam modal bentuk fisik. Ya. Yang pertama yaitu laboratorium. Untuk laboratorium pemanfaatnya untuk melaksanakan praktikum siswa untuk rapat komite atau pertemuan wali murid. Itu yang biasa dimanfaatkan di laboratorium, atau kegiatan apel pagi atau pertemuan khusus yang biasa digunakan SMPN 1 Janmas. Yang kedua yaitu ruang guru untuk pertemuan para guru dalam acara tertentu
tertentu, misalnya kegiatan rapat khusus atau rapat untuk guru-guru dalam pertemuan antar sesama guru atau pelaksanaan apel pagi. Yang ketiga, ruang seni. Biasanya ruang seni digunakan untuk penyimpanan hasil karya siswa, dari misalnya seni hasil prakarya, seni budaya, atau seni hasil karya-karya anak, atau semua kegiatan berhubungan yang dilaksanakan dalam bentuk seni, misal kegiatan seni tari atau siswa teater misalnya. Kalau untuk latihan biasanya digunakan di ruang seni. Ya. Yang keempat yaitu ruang olahraga, dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan olahraga atau proses pembelajaran olahraga ketika hujan. Ya, misalnya ada pertemuan di ruang olahraga dan ditempatkan untuk penyimpanan alat-alat olahraga seperti bola, net, dan sebagainya. Yang kelima yaitu musola, pemanfaatnya untuk melaksanakan sholat zuhur, sholat duha, dan proses pembelajaran mata pelajaran agama. Yang keenam yaitu ruang BK, tempat proses penyelesaian masalah anak dan proses belajar mengajar dalam menggali bakat dan minat anak. Yang ketujuh UKS, tempat istirahat anak yang sedang sakit dan tempat pertolongan pertama pada anak-anak yang sedang membutuhkan. Yang kedelapan ruang kelas. Ya, ruang kelas yang kita ketahui adalah tempat proses belajar dan mengajar anak dan guru. Yang kesembilan yaitu ruang OSIS, tempat pertemuan rapat anak-anak OSIS dalam melaksanakan tugas dan kegiatan OSIS. Yang kesepuluh Labcom, tempat anak-anak dan guru belajar dalam mengoperasikan komputer serta kita presentasikan secara singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan 7 aset pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita saling bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sini Bapak Ibu dalam kegiatan untuk diskusi bersama kami calon guru penggerak, di mana pada kesempatan ini nanti Bapak Ibu adalah perwakilan dari wali murid sebagai salah satu aset modal yang ada di SMP 1 Ciamas, dan Bapak Mentis juga yang bertindak selain sebagai wali murid juga bertindak sebagai tokoh masyarakat atau perangkat desa, khususnya seorang imam di desa Sumber Baru, di mana di tempat SMP kita berada. Jadi sebelumnya terima kasih sekali lagi atas kesempatan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya memenuhi undangan kami untuk kami ajak diskusi. Nah, kenapa Bapak Ibu saya panggil ke sini? Karena saya mau mengajak diskusi biar Bapak Ibu nanti sebagai penyambung lidah dari kami selaku warga sekolah, selaku guru yang sekarang lagi menempuh pendidikan guru penggerak,
supaya nanti apa yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu bisa meneruskan ke warga sekitar atau ke wali murid yang lain. Jadi nanti harapan kami apa yang pada dasarnya kan kalau berbicara iman dan takwa semua orang mengajak tentang iman dan takwa. Iya. Masih kan hanya Islam berbeda dari segi pemahaman saja. Bisa kira-kira kalau sekolah ini kita praktekkan nanti. Kalau selama ini kan kitab ini hanya diisi oleh kita orang Islam. Gitu kan? Iya. Jadi ada pemikiran. Kalau ada istilah lintas agama itu kan, nanti itu bisa kita beri kesempatan kepada saudara kita yang beragama lain. Jadi iya menyampaikan Iya. materi-materi keagamaan yang sifatnya universal saja, tidak akidah kan? Mengajarkan Buddha, mengajarkan untuk setiap orang berperilaku. Iya, baik. Iya. Nah itu ide cemerlang Pak. Itu bisa solusi yang kita tawarkan ke pihak sekolah nanti, benar. Karena kenapa? Karena di sekolah kita itu ada 3 agama, Islam, Hindu, dan Buddha. Jadi benar kata Bapak tadi, kalau selama ini di sekolah kita misalnya dari satu sisi, dari pandangan dari agama Islam, dan itu bisa kita ambil satu contoh tentang perilaku remaja. Nah itu kalau dalam pandangan Islam seperti apa perilaku baik seorang remaja. Jadi mungkin nanti kita tinjau juga dari cara pandang agama Hindu dan Buddha, itu yang masuk Bapak. Jadi boleh nanti kita usulkan ke sekolah. Tapi bagaimana kita manfaatkan modal agama yang beraneka ragam ini, Islam, Hindu, Buddha ini bisa dijadikan untuk sharing ilmu tentang misalnya melihat perilaku murid dalam kajian dan juga lintas agama ya Pak. Ya, itu. Jadi maksudnya gini, jadi karena selama ini kan karena belum terpikirkan saya melihat ada semacam apa namanya ini aset ya modal sekolah kita agama, karena kita sekolah kita ini kan bukan sekolah agama. Iya betul. Jadi tidak fokus pada kegiatan saja agama lain. Jadi kita berikan kesempatan mereka untuk yang menyampaikan masalah ini kok. Ya. Karena kita bukan bicara akidah kan, jadi itu maksudnya. Kalau kita kan sudah jelas kita kan. Itu suatu masukan yang sangat bagus sekali untuk pemanfaatan aspek di modal agama dan budaya Pak. Semoga nanti